Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Rasabila dengan NIM 221330769 dari Prodi Pendidikan Geografi. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit modul ajar yang telah saya buat dengan judul materi menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia berdasarkan karakteristik ekosistemnya. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan dapat dan mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia dan memahami karakteristik ekosistem yang ada di dunia serta menggunakan model pembelajaran project based learning sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam memahami materi. Berikutnya profil pelajar Pancasila, yaitu dapat menerapkan profil pelajar Pancasila atau P5 dalam proses pembelajaran seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, inovatif, dan mandiri. Adapun sarana dan prasarananya yaitu LCD, spidol, papan tulis, penghapus, laptop, infokus, internet, kanvas, serta peta persebaran flora dan fauna. Adapun pengaturan siswanya yaitu secara individu dan berkelompok, dan metodenya yaitu seperti presentasi dan diskusi. Dan asesmen menilai ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu asesmen individu dan asesmen kelompok. Dengan jenis asesmen, performa atau presentasi, dan tertulis. Adapun langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama dengan materi karakteristik bioma di dunia, kegiatan awal dengan waktu 20 menit. Yang pertama yaitu mengarahkan siswa untuk sholat duha berjamaah bagi yang beragama Islam. Berikutnya melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran dengan mengabsen siswa. 3. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi pertemuan saat ini. Yang kelima, guru memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini. Berikutnya inti pembelajaran selama 60 menit. Guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan stimulus berupa penjelasan dalam bentuk PowerPoint tentang karakteristik bioma dan jenis-jenis bioma yang ada di dunia dan di Indonesia. 3. Siswa secara mandiri melakukan identifikasi dan pemahaman dari karakteristik dan jenis bioma. Yang keempat, siswa secara lisan menyampaikan argumentasinya dalam pemberian pendapat secara bergantian oleh siswa. Berikutnya yaitu penutup selama 10 menit. Yang pertama yaitu siswa diarahkan untuk merealisasikan hasil baru telah disimpulkan pada suatu materi. Yang kedua yaitu siswa dapat membuat pertanyaan dan guru menarik kesimpulan. Berikutnya pada pertemuan kedua dengan materi faktor-faktor persebaran flora dan fauna diawali dengan kegiatan awal selama 15 menit. Yang pertama yaitu mengarahkan siswa untuk sholat duha, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa, lalu mengabsen. 3. Guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan sebelumnya. 4. Guru menanyakan tujuan dan manfaat pembelajaran. Guru memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya inti pembelajaran selama 65 menit. Guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran. Guru memberikan stimulus berupa penjelasan dalam bentuk PowerPoint tentang faktor persebaran flora dan fauna. Siswa secara mandiri melakukan identifikasi dan pemahaman dari faktor-faktor mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Memberikan pertanyaan kepada siswa sebaran flora dan fauna apa saja yang ada di tempat tinggal mereka, dan siswa secara lisan menyampaikan argumentasinya dalam sesi pemberian pendapat. Lalu penutup selama 10 menit. Yang pertama yaitu peserta didik menyimpulkan materinya. 2. Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan. Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat lagi dalam belajar dan mengucapkan salam penutup. Selanjutnya yaitu pada pertemuan ketiga dengan materi persebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Kegiatan awal diawali dengan 15 menit. Yang pertama yaitu mengarahkan siswa untuk sholat duha berjamaah bagi yang beragama Islam. 2. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa. 3. Guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan yang lalu dan mengaitkannya pada materi saat ini. 4. Guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. 5. Guru memberikan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat ini, yaitu sebaran flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Dan adapun inti pembelajarannya selama 55 menit yaitu yang pertama, guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran. 2. Guru memberikan stimulus berupa penjelasan mengenai materi.
3. Siswa secara mandiri melakukan identifikasi dan pemahaman dari sebaran flora dan fauna serta membuat catatan terkait identifikasi dan pemahaman dari materi yang diberikan. 4. Memberikan pertanyaan kepada siswa tentang sebaran flora dan fauna apa saja yang ada di tempat tinggal mereka. 5. Siswa secara lisan menyampaikan argumentasinya dalam sesi pemberian pendapat secara bergantian oleh siswa. Berikutnya yaitu penutup selama 10 menit. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran. 2. Guru memberikan penguatan terhadap kesimpulan. 3. Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat lagi dalam belajar dan mengucapkan salam penutup. Berikutnya yaitu pertemuan keempat dengan materi sebaran flora dan fauna di Indonesia maupun di dunia. Kegiatan awalnya yaitu 15 menit, yaitu yang pertama mengarahkan siswa untuk sholat duha berjamaah, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa lalu mengabsen. 3. Guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan sebelumnya. 4. Menyinggung kembali tugas yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya dan memberikan instruksi agar menyiapkan tugas dan mempresentasikannya di depan kelas. Berikutnya yaitu inti pembelajaran selama 70 menit. Yang pertama yaitu masing-masing kelompok mempresentasikan terkait peta persebaran flora dan fauna yang telah ditugaskan kepada pertemuan sebelumnya. 2. Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia pada peta tersebut. Ketiga, selama presentasi berlangsung, peserta didik diminta untuk melakukan tanya jawab. Keempat, siswa bersama-sama dengan guru mengevaluasi hasil presentasi yang telah dilaksanakan masing-masing kelompok. Yang kelima yaitu peserta didik menyampaikan hasil diskusi tentang materi persebaran flora dan fauna berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara tertulis. Adapun kegiatan penutup yaitu selama 5 menit. Yang pertama, kelompok yang selesai mengerjakan tugas dengan benar diberi paraf untuk penilaian. Yang kedua, guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat lagi dalam belajar dan mengucapkan salam penutup. Berikutnya yaitu pertemuan kelima dengan materi konservasi flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Dengan kegiatan awal selama 15 menit, yang pertama mengarahkan siswa untuk sholat duha berjamaah bagi yang beragama Islam. 2. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa dan memulai pembelajaran. 3. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 4. Guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan sebelumnya yang mengaitkan dengan materi yang akan dibawakan pada hari ini. Yang berikutnya yaitu inti pembelajaran selama 60 menit. Yang pertama, guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran, siswa menyimak, memahami, dan menanggapi secara kritis. 2. Guru memberikan stimulus berupa penjelasan tentang pelestarian flora dan fauna serta memperlihatkan video tentang pentingnya pelestarian flora dan fauna dan akibat yang akan terjadi jika flora dan fauna tidak dilestarikan. Lalu, siswa menyampaikan secara lisan argumentasinya dalam sesi curah pendapat secara bergantian. Berikutnya yaitu kegiatan penutup selama 15 menit. Yang pertama, siswa diarahkan untuk memberikan hasil berupa kesimpulan pada suatu materi yang sudah dikaji. 2. Guru memberikan tugas individu tentang flora dan fauna yang terancam punah. 3. Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat dalam belajar dan berdoa. Berikutnya yaitu pertemuan 6 dengan materi konservasi flora dan fauna dengan kegiatan awal selama 20 menit. Yang pertama mengarahkan siswa untuk sholat duha berjamaah. 2. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, berdoa dan untuk memulai pembelajaran. 3. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. 4. Guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan sebelumnya. 5. Guru memerintahkan untuk mengumpulkan tugas yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Berikutnya yaitu inti pembelajaran selama 60 menit. Yang pertama yaitu setiap siswa diarahkan untuk menjelaskan upaya apa saja yang akan mereka lakukan untuk melestarikan flora dan fauna. 2. Guru dan siswa melakukan diskusi terkait langkah yang tepat dalam melestarikan flora dan fauna. Yang berikutnya yaitu kegiatan penutup selama 10 menit. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran. 2. Guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat lagi dalam belajar dan mengucapkan salam penutup serta berdoa.
Selanjutnya, pada pertemuan ke-7 dengan materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Dengan kegiatan awal selama 20 menit, yaitu yang pertama mengarahkan siswa untuk sholat duha berjamaah, 2 melakukan pembukaan dengan salam pembuka, lalu mengabsen. Yang keempat, guru menanyakan kembali terkait materi pada pertemuan sebelumnya. Inti pembelajaran selama 60 menit, yaitu pertama, guru memberikan deskripsi singkat tentang materi pembelajaran, 2, guru memberikan stimulus berupa benda-benda kerajinan dari flora dan fauna, 3, siswa secara lisan menyampaikan argumentasinya dalam sesi pemberian pendapat dan bergantian. Yang berikutnya yaitu kegiatan penutup selama 10 menit. Yang pertama yaitu peserta didik menyimpulkan dan merefleksi pembelajaran. 2, guru menyampaikan bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan ujian semester sebagai tahap akhir penilaian siswa. 3, guru memberikan motivasi agar peserta didik lebih giat lagi dalam belajar serta mempersiapkan diri untuk ujian semester dan mengucapkan salam penutup. Berikutnya yaitu pada pertemuan ke-8, yaitu penilaian akhir siswa. Diawali dengan kegiatan awal selama 10 menit, yaitu pertama melakukan pembukaan dengan salam, 2, memeriksa kehadiran siswa, 3, guru menanyakan kesiapan siswa untuk memulai ujian. Berikutnya yaitu inti pembelajaran selama 70 menit. Yang pertama, guru memberikan lembar penilaian berupa soal pilihan ganda sebanyak 20 nomor lengkap beserta lembar jawabannya. 2, setelah siswa selesai mengisi semua soal yang telah dibagikan tadi, siswa diarahkan untuk mengumpulkan soal beserta jawabannya di atas meja di depan pengawas. Lalu penutup selama 10 menit, yang pertama, guru menanyakan terkait pelaksanaan ujian terhadap siswa, apakah lancar atau tidak, dan guru memberikan motivasi. Sekian pemaparan modul ajar dari saya. Terima kasih.